Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamidah dari kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 1 Gebok Kudus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula pertempuran antara Israel dan juga Palestina. Jadi bermula dengan munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Theodor Herzl adalah ketua komunis Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme ini adalah sebuah paham dan juga gerakan yang bersifat kayak politis, rasial, dan juga ekstrim. Tujuan dari gerakan Zionisme ini adalah untuk menegakkan atau untuk mendirikan sebuah negara khusus bagi orang-orang Yahudi. Akan tetapi perlu yang kalian tahu itu, gerakan Zionisme itu bukan semua orang Yahudi masuk dalam gerakan tersebut. Jadi itu nggak seluruh orang Yahudi masuk gerakan tersebut. Jadi pada saat itu pemerintahan Inggris itu meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia ke-1 itu berlangsung. Jadi Herzl itu menerima hal tersebut, tetapi dengan satu syarat, yaitu meminta pemerintahan Inggris untuk mendukungnya untuk membangun sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi. Jadi Inggris pun setuju untuk mendukungnya, hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 tercipta sebuah perjanjian bernama Balfour Declaration. Inti dari perjanjian Balfour Declaration itu intinya itu pemerintahan Inggris itu akan mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Akan tetapi perjanjian tersebut tuh ditentang oleh Arab atau orang-orang Palestina itu karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut itu Inggris mempertemukan komunitas Yahudi dan juga Palestina, sehingga pertemuan tersebut itu menghasilkan white paper pada 20 Oktober 1930. Dari isi white paper itu diketahui bahwa imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang-orang Palestina yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah di wilayah Palestina jika masih terdapat orang-orang Palestina yang belum memiliki tanah. Isi dari white paper itu adalah imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk membeli tanah selama masih ada orang Palestina yang belum mempunyai tanah. Kalau dilihat dari hasilnya kan bisa diketahui ya kalau hal tersebut itu menguntungkan pihak Palestina. Akan tetapi pada tahun sekitar 1933 itu Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler, kalian tahu kan Adolf Hitler siapa? Itu orang yang paling berpengaruh di Jerman. Itu menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Adolf Hitler itu menangkapinya itu karena alasan itu karena kaum Yahudi itu dianggap itu mengganggu keturunan bagi bangsa Jerman gitu. Terus akhirnya orang-orang Yahudi itu mulai bermigrasi ke Palestina untuk menghindari perburuan dari Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler tersebut. Karena kedatangan bangsa Yahudi yang secara besar-besaran ke wilayah Palestina itu membuat rakyat Palestina itu marah, apalagi setelah Perang Dunia Kedua itu kaum Yahudi itu kayak leluasa keluar masuk ke wilayah Palestina gitu. Terus menindaki hal tersebut itu PBB membentuk United Nations Special Commission on Palestine pada 29 November 1947. PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 ayat 2. Itu wilayah Palestina yang sebelumnya itu wilayah mandat dari Inggris itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Palestina dan juga kelompok Yahudi. Tapi seperti yang kalian tahu kan sampai sekarang masih ada peperangan antara Palestina dan juga Israel tuh, perang demi perang itu terus
terjadi antara Palestina dan juga Israel, dan gerakan Zionisme ini tidak berhenti begitu saja, masih tetap berlanjut dengan tujuan khususnya itu membentuk sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi, yaitu di wilayah Palestina. Tapi seperti yang kalian tahu itu kan Palestina sama Israel tuh masih berperang, dan gerakan Zionisme ini dari kaum Yahudi ini tuh masih tetap berlangsung dan belum berhenti. Terus mereka kan masih mau menginginkan sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi di wilayah Palestina. Jadi itu memang pertempuran itu memang sangat lama sekali. Terus kalian juga tahu wilayah Palestina yang begitu luas itu sekarang sedikit demi sedikit itu menjadi wilayah milik kaum Yahudi, dan entah sampai kapan itu peperangan itu terjadi saya juga gak tahu. Yang jelas kita berdoa saja semoga peperangan ini bisa cepat berhenti. Terus di mana Indonesia? Apakah Indonesia hanya diam saja? Tentu enggak dong ya. Kalian juga udah tahu bahwa Indonesia juga banyak memberikan bantuan demi terciptanya perdamaian antara negara Palestina dan juga Israel. Terus yang harus kalian tahu juga itu hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah terjadi sebelum bangsa Indonesia itu merdeka. Itu seperti diadakannya Kongres Al-Islam yang ada di Indonesia pada tahun 1938, tepatnya di kota Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret. Terus selain itu kalian juga harus tahu bahwa Palestina juga memiliki peran yang penting juga dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia atas janji kemerdekaan yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Koiso dari Jepang waktu itu. Selain Palestina, Indonesia juga turut aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi mereka itu sama-sama kayak mendukung gitu. Terus mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo itu Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, mulai dari ketidaksediaan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Israel, terus sampai mengirimkan dan menyediakan kebutuhan makanan dan juga kesehatan, serta berbagai bentuk dukungan lainnya yang diberikan Indonesia kepada Palestina. Selain dukungan yang tadi itu, juga Indonesia juga memberikan dukungan berupa mendirikan sebuah rumah sakit Indonesia di Gaza yang diresmikan itu pada tahun 2016. Terus selain itu juga Indonesia turut mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina dalam beberapa forum internasional seperti konferensi Asia Afrika, KTT OKI, KTT Gerakan Non-Blok, dan lainnya. Tujuan dari pembahasan ini tuh yaitu untuk memberikan solusi bagaimana caranya uh, memunculkan perdamaian antara Palestina dan juga Israel tersebut. Terus bagaimana sih peran kita? Menurut saya pribadi sebagai seorang pelajar, peran kita yaitu untuk belajar lebih giat, belajar untuk menjadi orang yang cerdas, belajar untuk menjadi orang yang memiliki ilmu tinggi, sehingga kita bisa bicara ke Dewan Keamanan PBB atau untuk meminta dukungan-dukungan dari negara-negara lain, atau lebih baiknya itu kita menjadi anggota keamanan Dewan PBB agar kita bisa memberikan solusi yang terbaik dalam pertempuran antara Palestina dan juga Israel. Dan menurut saya pribadi itu ilmu adalah segala sesuatu atau jembatan untuk pemecah masalah. Jadi orang yang berilmu, orang yang cerdas pasti mudah mendapatkan solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian yang dapat saya jelaskan dari awal mula pertempuran antara Palestina dan juga Israel. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus bisa diberikan komentar jika masih ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.